autoimun. Nah itu mungkin dokter nanti yang lebih detail menjelaskan. Kondisi Bapak membaik, sedang proses pemulihan, dan kalau memang secara visual kita bisa lihat ya, kulit Bapak memang agak berubah, tapi secara fisik memang oke, beliau nggak ada masalah, beliau sangat-sangat sehat walafiat. Tidak ada penyakit lain selain alergi? Gimana? Tidak ada penyakit selain alergi? Nggak ada. Memang secara medis disampaikan ke dokter, ke kami juga, alerginya beliau itu menyebabkan adanya peradangan. Tapi saat ini proses pemulihannya mulai membaik. Pemirsa, ada DM yang masuk untuk membahas penyakitnya Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi ini menderita medis atau mistis? Nah, kalau mistis ini berarti ada yang menyerang Pak Jokowi secara supranatural. Namun dari keterangan ajudannya Pak Jokowi sudah memberikan pernyataan bahwa Pak Jokowi ini menderita autoimun dan alergi, yang pada akhirnya kulitnya ada bercak-bercak yang namanya kiriman mistis dalam tubuh seseorang. Nyasarnya itu di pembuluh darah. Makanya ketika mistisnya ini tidak segera dibersihkan, dinetralkan atau diambil, lama-kelamaan akan menyumbat pembuluh darah dan itu akan berakibat ke sakit medis. Makanya mari kita prediksi di sini, apakah Pak Jokowi sakit medis atau sakit karena kiriman. Pak Jokowi menderita sakit karena kiriman seseorang. Ada penglihatan, teman-teman. Selama Pak Jokowi menjabat sebagai di pemerintahan, baik kala di presiden maupun saat menjabat sebagai gubernur di Jakarta, wali kota DKI Jakarta, banyak sekali kiriman-kiriman yang ditujukan pada Pak Jokowi. Tapi nggak semudah itu. Pak Jokowi ini semacam ada kayak benteng yang melingkari tubuhnya atau aura-aura yang bisa membentengi dari serangan-serangan magic tersebut. Nah, memang resiko ya, jadi orang yang terkenal terus memiliki banyak berseberangan dengan kekuatan yang lain, atau kadang-kadang kebijaksanaannya yang satu diuntungkan, yang satu merasa dirugikan lah. Orang-orang yang dirugikan ini tentunya ada rasa sakit hati dan tidak menutup kemungkinan melakukan sesuatu hal itu. Tapi jangan khawatir, sebenarnya Pak Jokowi ini kalau dilihat dari penglihatan saya tadi juga memiliki orang-orang kepercayaan, juga orang-orang yang tangguh dalam dunia supranatural. Jadi kayak ada pagaran yang melindungi tubuh Pak Jokowi. Dari penglihatan saya tadi seperti itu. Namun teman-teman, yang namanya kekuatan supranatural itu tidak selalu kuat. Itu juga tergantung dari kondisi tubuh seseorang. Nah, makanya saya ingin prediksi di sini, apakah penyakitnya Pak Jokowi ini imbas dari kiriman-kiriman orang-orang yang tidak menyukai Pak Jokowi, ataukah memang murni medis? Apakah penyakitnya karena diserang oleh orang-orang yang berseberangan dengannya? Trickery. Ada simbol trickery. Trickery itu tipu daya. Ini kartunya kurang bagus. Bisa jadi seseorang itu baik kepada Pak Jokowi, tapi di belakangnya kurang baik kepada Pak Jokowi, melakukan sesuatu yang kurang bagus. Jadi ada tendensi juga, ini ada kaitannya dengan kiriman dari orang-orang yang nggak suka pada Pak Jokowi. Apa yang diharapkannya? Grief, duka cita loh. Jadi yang diharapkan itu nyawa dari Pak Jokowi.
Untungnya Pak Jokowi itu memiliki juga orang-orang yang pintar yang melindungi Pak Jokowi, sehingga terjadi benturan jeder. Andai kata tidak memiliki orang-orang pintar sebagai pageran Pak Jokowi, hal ini bisa terjadi. Grief duka cita ini, kesedihan, ya, kesedihan yang diharapkan oleh mereka-mereka itu. Selanjutnya, sesungguhnya yang mereka inginkan dari tidak adanya Pak Jokowi ini, seandainya sampai terjadi seperti itu, apa? Completion, pemikiran atau masalah-masalah yang komplit. Jadi begini, ada sebagian orang atau musuh-musuh Pak Jokowi atau orang-orang yang sakit hati karena kebijaksanaan Pak Jokowi merasa gerah di sini. Sekalipun orang-orang ini di hadapan Pak Jokowi seakan-akan baik, tapi sesungguhnya orang ini memiliki agenda tersendiri kepada Pak Jokowi yang ada kaitannya dengan kekuatan mistis. Berharap Pak Jokowi kehilangan nyawanya, kemudian, dan ini adalah penyelesaian terkait dari masalah Pak Jokowi, kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang dianggap merugikan mereka. Makanya di sini ada simbol apa ya? Kalian bisa lihat sendiri, simbol kuburan. Ya, ada seseorang yang meratapi, tapi di belakangnya ini ada dua orang. Ada seorang lagi yang sembunyi di belakang orang ini. Nah, orang ini kalau dilihat bajunya semacam baju pejabat, baju orang-orang yang kayak pejabat-pejabat lah ya, bisa juga aparat-aparat lah semacam itu, yang intinya kartunya ini lambangnya seperti itu. Dan di belakang orang ini ada yang ngintip. Jadi berharap Pak Jokowi mengalami hal semacam ini. Tadinya seperti itu. Tapi berhubung Pak Jokowi ini memiliki beberapa orang kepercayaan yang membentengi dirinya, kemungkinan tujuan itu diminimalisirkan resikonya yang pada akhirnya menjadikan Pak Jokowi seperti ini. Nah, kalau dari ketiga kartu ini saya bisa mengartikan seperti itu. Ada trickery, ada tipu daya, ada seseorang yang kelihatan baik tapi di belakang menikam. Kemudian harapannya ada duka cita, ada kesedihan, dan di sini harapannya juga ada simbol kuburan ini. Ini ya yang diharapkan. Jadi memang ada ikut serta andil dari kiriman-kiriman magic dari seseorang. Sebenarnya yang diderita Pak Jokowi ini nggak main-main loh. Pak Jokowi dan keluarga harus waspada loh. Jangan sembrono loh ya, karena di sini kartu-kartunya sangat-sangat tidak bagus yang keluar energinya. Selanjutnya, apakah Pak Jokowi nanti bisa sembuh dari penyakitnya? The Chariot, segala upaya akan dilakukan berharap ada kesembuhan. The Empress, nanti akan ada kesembuhan. Walaupun kesembuhannya itu tidak bisa pulih seperti sedia kala. Karena di sini ada simbol 4 cangkir. Ada simbol 2 orang yang tidak bertegur sapa, lambang dari sebuah energi yang kurang bagus. Makanya saya mengartikan Pak Jokowi nanti kalau dilihat dari 2 kartu ini ada usaha-usaha untuk bisa mencapai kesembuhan, tetapi karena ada kartu yang negatif ini, saya mengartikan kesembuhannya itu tidak bisa seperti dulu kala. Jadi ada perlemahan terkait dari tubuhnya juga. Ya, selanjutnya, apa yang mesti dilakukan Pak Jokowi di sini? Nasihat semesta untuk Pak Jokowi seperti apa? Nasihatnya, menara putus. Ada sebuah kejadian yang terjadi secara mendadak yang kurang bagus. Nah, menara putus ini bisa saya artikan sebagai penyakit karena serangan seseorang. Bisa juga
proses hukum, bisa juga stroke dan lain sebagainya. Yang namanya prediksi kartu tarot itu juga multitafsir artinya. Nah, kalau dilihat dari masalah kesehatan, ya, ini bisa terjadi adanya stroke atau sebuah kejadian yang mendadak yang terjadi. Kalau dilihat dari masalah politik, bisa juga diartikan sebagai proses hukum. Ini kita lihat saja nanti ke depannya yang cocok yang mana artinya ini ya. Selanjutnya, nasihat untuk Pak Jokowi. The High Priestess. Dengarkan hati nuranimu sebelum kamu melakukan sesuatu. Ini. Pertimbangkan baik-baik. Karena yang namanya hidup itu roda berputar. Kalau tadinya sebagai presiden, karena masanya sudah habis, makanya dia saat ini menjadi mantan presiden yang tentunya memiliki kekuasaan yang sudah terbatas lagi, nggak seperti dulu. Ini ya, makanya di sini ada roda berputar. Ada nasihat ya. Jadi penglihatan ini, energi yang saya tangkap ini, untuk nasihat dari semesta, Pak Jokowi kan sudah pensiun dari jabatan presiden. Sudah saatnya menikmati hari-hari tua secara santai dan nyaman. Sudahlah, jangan terlalu mikirin anak-anak. Mereka sudah dewasa dan ibaratnya orang yang sudah mapan. Memang sebagai orang tua ingin merenah-merenahkan anaknya. Tapi pemikiran-pemikiran seperti itu kadang tidak sinkron dengan energi alam yang pada akhirnya membuat keterpurukan. Nasihatnya seperti itu. Jadi untuk Pak Jokowi, cita-cita yang masih ingin digapai lebih baik diluruhkan demi ketenangan hidup. Karena apa ya? Kalau orang terlalu ambisi, ya, sedangkan ambisi itu belum tentu kesampaian. Karena kalau terlalu ambisi, pada akhirnya yang ada drop pikirannya, ada tekanan batin dan lain sebagainya. Dan ketika hal itu terjadi, makanya bisa ada pengaruhnya pada kesehatan. Karena pikiran itu juga menentukan kesehatan di dalam tubuh manusia. Karena pikiran itu adalah raja di dalam tubuh manusia. Nasihatnya seperti itu, jangan terlalu berambisi lagi, nikmati hidup di hari tuamu, anak-anakmu sudah mapan dan lain sebagainya. Nasihatnya seperti itu. Jangan terlalu berambisi, harusnya sudah menikmati masa tuanya. 2 kartu lagi menurut kartu tarot. Ada simbol seorang pemuda membawa cangkir, damai. Seharusnya masa tua ini mengejar ketenangan hidup, kedamaian hidup. Bukan mengejar ambisi yang belum terselesaikan. Biarkan ambisi itu dilanjutkan anak-anakmu. Ya. Terkait dari materi, ini 4 koin, sebuah materi yang ada kaitannya dengan peninggalan. Nah, peninggalan apakah ini? Katakanlah dulu kan sebagai presiden, adakah peninggalan-peninggalan atau adakah cita-cita yang belum terlaksana terkait materi ini, terkait harta benda? Itu nasihatnya. Kalau dari penglihatan saya tadi itu nasihatnya, jangan terlalu berambisi mengejar cita-citamu. Karena sebenarnya kamu harus sudah menikmati masa tuamu. Ketika kamu terlalu mengejar ambisimu, memaksakan diri untuk menggapainya, yang ada malah keterpurukan yang dirasakan. Ini dari penglihatan saya tadi. Kemudian kalau dari kartu tarotnya, ada sebuah kejadian yang bisa membuat dia mengalami tekanan.
ada transformasi, entah kejadian kesehatannya atau kejadian proses hukum. Kita tahu kan masalah ijazah palsu dan lain sebagainya itu masih dikoyak-koyak kan, dan dinasihati. Makanya sebelum melangkah bertindak, pikirkanlah masa-masa, sinkronkan pikiran dan hati nurani sebagai bahan petunjukmu. Karena hidup ini ada roda berputar, nasib tidak selalu di atas. Nah, ketika nasib di bawah, segala sesuatu bisa saja terjadi. Karena nasib di bawah ini ibaratnya saat seseorang menerima karma buruk. Nah, makanya kalau sudah di bawah, ada saja masalah-masalah yang akan terjadi dalam hidup. Makanya di sini kejarlah kehidupanmu yang lebih damai, lebih tentram lagi. Jangan terlalu mikiri terkait dari harta benda yang tertunda. Saya bilang harta yang tertunda ini karena ada kaitannya dengan peninggalan. Nah, peninggalan ini bisa karena merasa itu milik saya, itu hak saya berharap menerimanya kayak itu. Nah, sudahi hal ini biar hidup menjadi tenang dan tentram dan tidak terlalu memiliki banyak musuh.